Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, scene berganti setelah mendapatkan persetujuan dari Zhen Zhongfu. Xiaoyan sekarang pergi menuju ke Lan Yao. Sekarang Xiaoyan mengenakan jubah dan Dou Feng untuk menyembunyikan identitasnya. Nama Xiaoyan menggema di seluruh benua Daudi, oleh karena itu dia tidak ingin terhalang oleh sesuatu yang merepotkan. Dengan begini akan lebih cepat untuk menuju ke Lan Yao. Setelah berjalan melalui lubang cacing, Xiaoyan sudah mencapai gerbang ke Lan Yao. Di dalam aula terlihat sosok Yalao yang sedang memurnikan ramuan. Posisi Yalao saat ini sangat tinggi dibandingkan penatua di Lan Yao. Bisa dikatakan sekarang Yalao adalah patria kedua selain Yao Tian. Di dalam kuali terbentuk ramuan kaisar tingkat 4, mengingat pengalamannya Yalao dalam memurnikan pil. Dia saat ini sudah menguasai pemurnian pil kaisar tingkat 4 dan bahkan 5. Kekuatan Yalao berada di bintang 3 puncak, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan sangat cepat meski dia baru saja di benua Daudi ini. Yang lebih mengejutkan, walaupun berada di tingkat Dodi bintang 3 tetapi Yalao mampu memberikan ramuan tingkat 5. Itu sangat mengejutkan semua penatua ke Lan Yao. Tepat ketika petir akan menerjang Yalao, tiba-tiba sesosok berjubah hitam dengan cepat menghancurkannya tanpa peringatan. Xiaoyan, jika Anda datang mengapa tidak menyapa guru, ucap Yalao memegang janggutnya. Meskipun Xiaoyan menutupi wajahnya dengan jubah hitam tetapi tidak luput dari persepsinya Yalao. Tubuh Xiaoyan turun dari langit dan langsung muncul di depan Yalao. Xiaoyan bersujud 3 kali lalu berkata, "Murid bertemu dengan guru," ucap Xiaoyan. Meskipun sekarang Xiaoyan merupakan eksistensi tertinggi di benua ini tetapi rasa hormatnya kepada Yalao tidak berkurang sedikitpun. Jika saat itu tidak ada Yalao mungkin Xiaoyan tidak akan menjadi seperti ini. Posisi Yalao sekarang tidak untuk guru dan murid lagi, tetapi ayah dan anak. Dalam pepatah Xiaoyan bilang posisi guru dan murid hanya bisa berusia 1 hari. Namun status ayah dan anak tetap selamanya ada, itu yang membuat Xiaoyan merasa bahwa posisi Yalao tidak akan tergantikan. "Bocah, guru mendengar jika Anda sudah menerobos Dodi bintang 9. Anda tidak hanya menyelamatkan benua Douqi dari tangan Hun Tiandi, tetapi Anda sekarang bahkan menyelamatkan benua Dodi dari tangan ketua aliansi bayangan. Sekarang Anda benar-benar menjadi elang yang membumbung tinggi ke langit," ucap Yalao dengan kegembiraan di wajahnya. "Semua pencapaian ini tidak luput berkat didikan dari Anda," ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah itu Xiaoyan menuangkan teh dan memberikan kepada Yalao. Yalao sangat senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Setelah itu dia mengambil teh dan meminumnya. Pada saat yang sama Xiaoyan mengeluarkan formula dan bahan ramuan dari cincin spesial. "Guru, ini adalah formula ramuan tingkat 5, ini adalah hadiah kecil dari saya. Saya harap guru mau menerimanya," ucap Xiaoyan. Saat melihat formula yang diberikan Xiaoyan, mata Yalao seketika bersinar. Formula ini sesuatu yang Xiaoyan dapatkan dari Kaisar Iblis Tua. Barang yang diturunkan dari Iblis Tua bisa dikatakan tidak ada duanya di benua ini dan itu sangatlah langka. Sekarang formula itu sangat berguna untuk perkembangan Yalao. Karena itu Xiaoyan memberikannya kepada gurunya. "Hahaha, kebetulan guru membutuhkan formula tingkat 5 untuk meningkatkan pemurnian. Tampaknya ini merupakan keberuntungan guru," ucap Yalao. "Guru saya juga ingin mendiskusikan sesuatu kepada Patriark Yao Tian," ucap Xiaoyan. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Yalao membawanya untuk menemui Yao Tian. Xiaoyan memberitahu Yao Tian tentang rencananya untuk memindahkan klan Yao di tempat kuil dan Yao Tian sangat senang mendengar ini. Seluruh penatua klan Yao juga dipenuhi kegembiraan. Klan Yao sudah banyak menderita sejak insiden dengan kuil dan sekarang harapan kebangkitan klan Yao sudah ada di depan mata. "Bagus, Anda memang murid klan Yao yang paling membanggakan. Dengan adanya sumber daya maka klan Yao akan bangkit dalam waktu dekat," ucap Yao Tian. Melihat adegan ini Xiaoyan juga sangat merasa lega. Dia bisa membayangkan ketika kekuatan yang berdiri di puncak telah menurun selama puluhan tahun.
Xiaoyan, bagaimana cara kami untuk membangun persatuan pemurnian? Anda bisa melihat bagaimana kondisi keuangan klan Yao kami, ucap Yao Tian. Anda dapat yakin bahwa saya sudah mengaturnya, ucap Xiaoyan. Kaisar ras manusia akan menyediakan semua hal untuk pembangunan. Sekarang klan Yao harus menggantikan posisi kuil dan untuk mengisi persediaan ramuan di seluruh benua, ucap Xiaoyan tersenyum. Kaisar ras manusia membantu kami membangun semuanya, ucap terkejut Yao Tian. Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa Xiaoyan sudah mengaturnya hingga sangat jauh. Membangun sebuah kediaman klan adalah biaya yang sangat mahal. Xiaoyan mengatakan kepadanya bahwa dia yang bertanggung jawab atas semua itu. Tentu saja Yao Tian terkejut dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Ya Lao, Anda memiliki murid yang sangat baik. Hari ini klan Yao bangkit karena Xiaoyan. Untuk merayakan keberhasilan ini klan Yao akan mengadakan pesta. Semuanya segera persiapkan pesta untuk menyambut kebangkitan klan Yao, teriak Yao Tian. Seluruh aula klan Yao dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Mereka merayakan menuju kebangkitan klan Yao mereka. Klan Yao mengadakan pesta besar selama 3 hari 3 malam. Seluruh anggota klan Yao mabuk habis-habisan, dan mereka semua terkapar hingga pada akhirnya matahari di pagi hari terbit. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan terbang dan menghilang dari klan Yao. Dia kembali menuju Soku Mansion dengan kecepatan penuh. Berita tentang Xiaoyan ingin menikahi ketiga wanita sekaligus membuat seluruh benua heboh. Mereka sangat terkejut dan iri dengan berita ini. Pernikahan antara Xiaoyan dan ketiga putri kekuatan utama ini akan menjadi pernikahan terbesar dalam sejarah di benua ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan yang luar biasa ini. Saya khawatir kota Juchen tidak akan mampu menampung jutaan orang yang akan datang, ucap orang-orang yang mendengar berita ini. Dalam waktu ini Xiaoyan terus mencari keberadaan ketua aliansi bayangan dan leluhur kuil Dan. Xiaoyan terus menggali informasi tentang mereka, tetapi dia tidak menemukan jejak mereka sedikit pun. Namun Xiaoyan juga tidak terlalu khawatir, setidaknya dia melukai ketua aliansi bayangan dengan serius. Mungkin ketua aliansi bayangan membutuhkan waktu 10 tahun untuk sembuh dari cedera itu. Aliansi bayangan di kota Juchen seperti cangkang kosong. Xiaoyan mengirim seseorang untuk menyelidiki cabang-cabang mereka. Pada saat yang sama Xiaoyan ingin tahu tentang Lautan Emas. Dia merasa bahwa Xian dan Zukun kemungkinan besar berada di Lautan Emas. Hanya karena pembatasan jadi mereka tidak bisa menemukan Xiaoyan. Cepat atau lambat saya akan menuju ke Lautan Emas. Saya ingin tahu apakah dugaan saya benar, ucap dalam hati Xiaoyan. Selama periode waktu ini Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Jika Xiaoyan berhasil menembus Douxian, maka dia bisa menuju Lautan Emas. Untuk mengambil buah 9 kehidupan, dia juga harus memastikan apakah Xian dan Zukun berada di sana. Xiaoyan sadar ada hal yang lebih besar untuk dilakukan. Jika benua yang lebih tinggi menyerang, maka dapat dipastikan bencana kuno akan terulang kembali. Xiaoyan membagi 5 batu giok yang berisi teknik pertempuran ke tangan Xiaozan Moli Stromlong Yan Ziyin dan Nan Erming. Sedangkan untuk King Mu'er, Xiaoyan sudah memberikan sesuatu yang cocok untuknya. Setelah itu dia melirik wajah Nan Erming yang dikendalikan Raja Naga lalu berkata, "Ini adalah keterampilan yang terbaik yang saya temukan. Jika Raja Naga memiliki yang lebih baik, maka Anda bisa menolaknya," ucap Xiaoyan. Setelah semua orang menerima teknik bertarung dari Xiaoyan, mereka sangat puas. "Saya akan mengingatkan kepada kalian semua, setelah ini misi kita selanjutnya memasuki Lautan Emas yang berada di ujung benua ini," ucap Xiaoyan. Lautan Emas merupakan tempat yang sangat berbahaya dan tidak bisa didekati sama sekali. "Dengan kekuatan kami saya khawatir kami tidak mampu mendekatinya," ucap Xiaozan. "Apa yang kamu khawatirkan?" Xiaoyan mempunyai caranya sendiri untuk membawa kalian ke Lautan Emas, ucap Raja Naga. Saat Raja Naga mengatakan ini, mereka semua duduk dan mendengar penjelasan dari Xiaoyan. "Kalian tidak perlu khawatir tentang ini, tentu saja saya tahu bahwa kita tidak bisa mendekatinya untuk saat ini. Tetapi itu berbeda jika saya sudah menerobos ke Douxian. Saya merasa di Lautan Emas penuh dengan hal-hal yang baik.
Bukan tidak mungkin bahwa lautan emas bisa membuat kalian menembus bintang 9, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu semua orang langsung terdiam. Menjadi Dodi bintang 9, bahkan di seluruh benua banyak orang tidak pernah memikirkan akan menembus Dodi bintang 9. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa Xiaoyan bisa secepatnya menerobos Dou Xian. Di lautan emas tanpa adanya Dou Xian yang memimpin, maka kalian bisa melupakan untuk bisa pergi ke sana, ucap Raja Naga. Raja Naga, apakah Anda tahu di mana tempat lautan emas berada, tanya Xiaoyan. Benua ini dulunya sangat luas, bisa dikatakan 10 kali lebih luas dibandingkan dengan saat ini. Lautan emas juga merupakan daratan yang sangat besar. Saat terjadi bencana kuno, tempat tinggal ras naga saya terpisah oleh benua ini. Setahu saya lautan emas berada di dasar laut, sudah bertahun-tahun lamanya saya tidak pergi ke sana. Saya tidak tahu apakah tempat itu masih ada, itu tergantung keberuntungan Anda, ucap Raja Naga. Xiaoyan mengangguk lalu berkata, sekarang yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan. Periode waktu ini saya akan menghabiskan waktu untuk retret. Semua orang juga harus melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Sebelum kita pergi ke lautan emas, kita harus memburu ketua aliansi bayangan. Orang itu tidak bisa dibiarkan hidup, ucap Xiaoyan. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ketua aliansi bayangan mempunyai teknik yang sangat aneh. Dia penghisap jiwa dan menjadikan jiwa-jiwa itu sebagai kekuatannya. Sosok seperti itu tidak bisa dibiarkan berkembang. Untuk menghindari masalah yang terjadi, kita harus membunuh ketua aliansi bayangan, ucap Xiaozan. Saya sudah mengirim agen intelijen untuk mencari keberadaannya. Baiklah, karena semua sudah diputuskan, Anda semua bisa pergi ke ruang latihan untuk meningkatkan kekuatan, ucap Xiaoyan. Setelah semuanya bubar, Xiaoyan memikirkan bagaimana cara untuk menaikkan kekuatannya. Tiba-tiba suara Zhan Lao tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Bocah, masuklah ke pagoda emas, sekarang Anda bisa memasuki lantai keempat di pagoda emas, ucap Zhan Lao. Xiaoyan sangat senang mendengar kata-kata Zhan Lao, tubuhnya berkedip dan memasuki pagoda emas. Anak kecil, lantai keempat merupakan tempat domain mimpi-mimpi. Di sana sama seperti kenyataan, tanpa dimensi waktu Anda bisa berlatih di sana selama 10 tahun dan itu hanya 2 bulan di dunia luar. Jika Anda mempelajari teknik bertarung di lantai keempat, maka Anda bisa menyempurnakan teknik bertarung Anda. Dengan begitu teknik Anda akan sempurna dan memiliki kekuatan pada tingkat yang baru, ucap Zhan Lao. Xiaoyan telah belajar banyak teknik bertarung sebelumnya. Tetapi dengan bertambahnya waktu dan kekuatan, banyak teknik bertarung yang tidak berguna baginya. Jika saya berlatih di lantai 4, maka teknik bertarungnya akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Membayangkan hal ini, Xiaoyan menjadi bersemangat. Pada saat ini dia ingin sesegera mungkin memasuki lantai 4. Kamu mencoba beberapa teknik bertarung tingkat rendah terlebih dahulu. Domain mimpi di lantai keempat sangat menguras kekuatan jiwa, ucap Zhan Lao. Begitu Xiaoyan memasuki lantai 4, pemandangan di depan matanya terus berubah-ubah. Xiaoyan segera duduk dan memilih teknik bertarung telapak tangan ilahi musim semi kuning. Setelah itu Xiaoyan membuka matanya, tubuhnya melayang dan mulai menggembungkan telapak tangan ilahi musim semi kuning. Setelah mencoba beberapa kali, Xiaoyan sangat terkejut dengan peningkatan teknik bertarung ini. Sekarang teknik ini sudah berada di tingkat dunia, jika terus disempurnakan maka tidak lama lagi menjadi tingkat suci. Xiaoyan terus menerapkan kekuatan telapak tangan ilahi. Semakin Xiaoyan mengeluarkan telapak tangan ilahi, Xiaoyan merasa peningkatan yang sangat signifikan pada telapak tangan ilahi. Di dalam pagoda emas terdapat 22 lantai, lantai keempat sudah meningkatkan kekuatan teknik bertarung seperti ini. Kekuatan seperti apa jika saya memasuki lantai 22, gumam Xiaoyan. Setelah mengetahui penggunaan lantai 4 pagoda emas, Xiaoyan terus menambah kekuatan jiwa dengan bantuan ramuan. Dia terus-menerus meningkatkan teknik bertarung telapak tangan ilahi musim semi kuning. Sidik jari musim semi kuning dan kemarahan ilahi musim semi kuning. Pada akhirnya tingkat teknik bertarung sudah menjadi tingkat kekuatan suci. Xiaoyan sangat puas dengan hasil seperti ini. Sekarang masih ada teknik bertarung tingkat surga yang belum ditingkatkan oleh Xiaoyan.
Tanpa dia sadari sudah 4 bulan berlalu, dalam 4 bulan Xiaoyan meningkatkan 4 teknik bertarung tingkat surga menjadi tingkat suci. Xiaoyan telah membuat prestasi besar dalam waktu sesingkat ini. Sekarang dia mempunyai banyak teknik bertarung yang sangat berguna dalam pertempuran. Pada saat ini Xiaoyan keluar dari pagoda emas untuk menyelesaikan pernikahannya yang sudah dijanjikan. Sekarang Soku Mansion benar-benar sangat megah. Dinding dan langit-langit Soku Mansion dihiasi dengan giok hijau. Xiaoyan berjalan keluar dari pintu kamar menuju aula Soku Mansion. Di dalam aula dia melihat Zeni masih mengatur orang untuk menghiasi seluruh dinding. "Zeni, apakah semua berjalan dengan baik?" tanya Xiaoyan. "Semuanya berjalan dengan baik, semua undangan sudah disebarkan," ucap Zeni. Xiaoyan tersenyum lega mendengar kata-kata Zeni. Setelah itu Xiaoyan berjalan keluar menuju kota Juchen. Melihat pemandangan kota Juchen, dia teringat akan daratan tengah di benua Daoqi. "Seperti apa benua Daoqi sekarang?" gumam Xiaoyan. Saat itu daratan tengah merupakan daratan yang paling makmur di benua Daoqi. Tetapi setelah pertempuran dengan Hun Tiandi, daratan yang semulanya makmur menjadi daratan yang sangat tandus. Xiaosu Xiaolin telah menjadi murid dari Dewa Taoxe, mungkin kekuatan mereka berada di tingkatan yang tinggi. Sedangkan leluhur Xiaoxuan sudah kembali ke benua Daoqi. Xiaoyan tidak tahu seperti apa klan Xiao yang berada di benua Daoqi. "Setelah saya menjadi Daoxian, saya berjanji akan datang ke benua Daoqi," ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama sebuah suara akrab terdengar di telinga Xiaoyan. "Bukankah ini suara Xiao Hutian?" Setelah mendengar suara Xiao Hutian, Xiaoyan merobek ruang spasial dan menuju ke arah Xiao Hutian. Saat melihat Xiao Hutian, Xiaoyan menangkupkan tangan lalu berkata, "Senior, ada keperluan apa sehingga senior memanggil saya?" ucap Xiaoyan. Hutian yang melihat Xiaoyan memberikan isyarat untuk duduk. Setelah itu dia berkata, "Xiaoyan, sepertinya benua Dodi akan ada gejolak yang besar. Saya bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat sedang mendekati benua ini," ucap Hutian. "Tolong ceritakan secara detail kekuatan seperti apa yang mendekati benua ini," ucap Xiaoyan. "Sekarang mereka berada di utara lautan Void, jika tidak salah mereka akan mencapai benua ini dalam waktu 50 tahun. Wilayah dari Laut Void merupakan wilayah alam Dewa Darah. Saya tidak tahu apakah energi ini berasal dari alam Dewa Darah. Tapi jika kekuatan itu menyerang benua ini, saya khawatir benua ini akan berada dalam kehancuran. Oleh karena itu kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka," ucap Hutian. Mendengar itu Xiaoyan mengerutkan kening, sekarang kekuatannya hanya bintang 9 dan masih ada jarak dari Daoxian. Selain itu kekuatan yang mendekati benua ini masih belum diketahui seperti apa. Bahkan jika dia sudah menjadi Daoxian, apakah Xiaoyan bisa menghentikannya? Xiaoyan segera menenangkan pikirannya saat berkata, "Senior, dengan kekuatanku saat ini itu seperti semut jika dibandingkan dengan dunia luar. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa kekuatan pihak lain," ucap Xiaoyan. "Saya tidak yakin apakah kekuatan yang datang kali ini berasal dari alam Dewa Darah. Kekhawatiran terbesar saya adalah alam Dewa Darah merasakan keberadaan Anda. Tetapi seharusnya itu tidak mungkin. Benua Dodi hari ini seperti kehancuran di mata alam Dewa Darah karena kekuatan benua Dodi yang rendah. Jadi bahkan jika beberapa orang di daratan Dodi menerobos Daoxian, saya rasa itu tidak cukup untuk membuat mereka terancam. Alam Dewa Darah tidak perlu memperhatikannya, kekuatan alam Dewa Darah lebih kuat dari benua Dodi bahkan ketika benua Dodi berada pada periode puncaknya saat itu. Dengan bisa menghancurkan benua Dodi di saat itu seharusnya ada banyak keberadaan dewa dan di atasnya. Jika kita ingin melindungi benua Dodi atau balas dendam pada alam Dewa Darah, kita harus memikirkannya secara hati-hati. Masih sangat panjang untuk bisa bertempur dengan keberadaan seperti itu. Sekarang kita tidak harus menyerang untuk membuat para Dewa Darah mundur. Jika mereka marah, itu adalah menyangkut keseluruhan benua Dodi. Jika itu terjadi, saya takut benua Dodi tidak akan punya hari lagi untuk berdiri. Situasinya mendesak sekarang dan waktu 50 tahun sangat singkat, ucap Xiao Hutian. Menurut senior, kita hanya butuh menyapa orang ini dengan penuh hormat dan mencoba bersikap rendah hati. Dengan begitu mungkin mereka tidak akan melakukan apapun yang sulit, ucap Xiaoyan.
Untuk bertempur dengan alam dewa darah kita masih tidak mempunyai peluang kemenangan. Karena kita tidak dapat mengalahkannya sekarang, maka kita hanya butuh kesabaran. Tidak akan terlambat untuk meredam selama kita menyembunyikan kekuatan kita untuk sementara waktu. Jika di masa depan Anda sudah memiliki kemampuan untuk bertarung, kita pasti akan mengalami pertumpahan darah pada saat itu. Sekarang saya masih tidak bisa merasakan berapa banyak orang dan kekuatan apa yang akan datang di utara Laut Void. Ketika hanya 10 tahun tersisa, mungkin saya dapat dengan jelas mengetahui kekuatan mereka. Jika situasinya pada saat itu benar-benar sangat kacau dan mereka berniat buruk, kita harus bersiap untuk bertarung dan membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak, ucap Xiao Hutian. Terima kasih udah dengerin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.